Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Kusnadi, Bapak Sudarno, dan Ibu Sri Utami, yang insya Allah tanggal 4 Agustus 2023 akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan supaya Allah beri panjang umur, Allah beri kesehatan, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, keluarga yang ditinggal dalam bimbingan Allah, dan kembali ke kampung halaman membawa umrah mabrurah. Amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama juga sangat kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Makid Marzuki SPDI, Bapak Ustadz Rubingan SAG, Bapak Ustadz Tatang Abdillah, dan Bapak Nandang Rahman. Kemudian juga Bapak Muslih, Ketua RT 02 RW 30. Para bapak, para ibu, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak ya, karena masih ada acara yang sama pagi-pagi. Ini juga dari pagi ngiter bae nih, ngomong bae. Alhamdulillah, doain biar sehat panjang umur, bisa menjadi pelayan Allah yang betul-betul bisa melayani secara maksimal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, siang ini kita iringi doa kita ya, buat keberangkatan Bapak Kusnadi beserta istri dan orang tuanya. Pengen gak Pak? Bu, pengen Bu? Wah, ibu menemah apa ini? Menemah, pengen Bu? Nah, itu ya, alhamdulillah. Pengen aja karena dulu ya. Ntar insya Allah Allah yang bukain apa? Jalannya. Kita iringi doa biar perjalanan Pak Kusnadi serta keluarga ini Allah berikan kelancaran Bu ya. Oleh karena itu, perjalanan Pak Kusnadi beserta istri dan Bapak Sudarno ini perjalanan yang sangat jauh. Kita tebang pulang kampung aja Pak ya, bekalnya banyak, bekalnya ya. Apalagi nih mau ke Mekah, mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah, harus betul-betul disiapkan, terutama kesiapan ingin bertemu dengan Baitullah dan Rasulullah. Insya Allah lahir dan batin Pak Kusnadi dan istri
Ini udah siap Bu ya. Tinggal nanti Allah yang membukain jalan. Oleh karena itu para bapak dan ibu sekalian, kesempatan ini saya nambahin doang bekalnya dikit lagi ya. Ada dua hal yang sangat penting yang Pak Kusnadi dan Ibu Sri ini lakukan. Yang pertama, sesuai dengan perintah Allah, wa atimmul hajja wal amrata lillah. Ya, Pak Kusnadi, Ibu Sri, dan Pak Sudarno ini tugas yang paling inti adalah apa? Wa atimmu, sempurnakan ibadah umrahnya semata-mata karena Allah. Jadi sekali berangkat sempurna, jangan ada yang cacat, jangan ada yang dirusak, jangan sampai batal, apalagi mardud, ditolak Allah, apalagi murtad, nauzubillah. Ya, orang kan ibadah itu Pak, yang paling bagus mabrur, turun ke bawah makbul, ya, turun ke bawah lagi lebih jelek mardud, nah ditolak, lebih jelek lagi murtad. Nah ini harus dipelihara nih, jangan sampai terjadi. Tugas intinya adalah atimmu, sempurnakan ibadah umroh. Oleh karena itu, supaya ibadah umrohnya sempurna, harus tahu ilmu manasik umrohnya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, akhlaknya. Ya, alhamdulillah nih 5 poin ini sudah kita bekali waktu lagi manasik haji, manasik umroh. Ya, tinggal dipraktekkan besok. Jadi niatnya adalah menyempurnakan perintah Allah, semata-mata berangkat dari sini menuju Makkah Al-Mukarramah karena ingin menjalankan perintah Allah. Satu hal yang harus diketahui, setiap perintah Allah, nih Pak Kusnadia, setiap perintah Allah itu sangat penting. Ya, setiap perintah Allah, apa aja, sholat perintah Allah sangat penting, zakat perintah Allah sangat penting. Ya, kemudian apa? Puasa, kutiba alaikumusiyam, perintah Allah sangat penting. Haji dan umrah ini perintah Allah dan sangat penting. Makanya karena penting diusahain maksimal. Biaya mahal, harus ninggalin kerjaan, harus ninggalin saudara, harus meninggalkan anak, rumah ditinggal, semuanya ditinggal karena ingin mengejar perintah Allah yang penting ini. Ya, ini sangat penting. Saking pentingnya Pak, haji dan umrah, Nabi sampai bilang apa? Kalau pergi kemana-mana, yang nilai pahalanya sampai diusahakan payah-payah, la tasaddur rihal illa salasi masajid. Jadi kata Nabi, orang pergi kemana-mana sampai payah-payah Pak, sampai gade-gadein tanah, sampai jual tanah payah, kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini anjuran dari Rasulullah. Besok Pak Kusnadi, Ibu Sri, dan juga Pak Sudarno ini mengunjungi 2 masjid yang Rasulullah sangat anjurkan, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ya, karena ini perintah Allah, dan perintah Allah itu sangat penting. Apa konsekuensinya yang Allah berikan buat para tamunya? Pahalanya besar. Jadi Pak Kusnadi, Ibu Sri, Pak Sudarno ini akan meraih pahala yang sangat besar. Apa itu? Al-amratu ilal amrati kaffar.
Orang yang bisa melaksanakan ibadah umroh, Allah hapus dosanya. Pahalanya besar. Jadi salah satu Pak ya, Bu ya, supaya dosa kita terhapus, salah satu ibadah yang Allah perintahkan adalah apa? Umroh atau haji. Ini bisa menghapus dosa. Kalau niatnya tadi apa? Atimmu, betul-betul menyempurnakan. Maka kata Rasulullah, kalau orang pergi haji, pergi umrah, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Selama keberangkatan tidak pernah berbuat rafas, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah bertengkar selama perjalanan. Dia balik dari sana ke sini, kawaladat ummu, tidak punya dosa seperti bayi dilahirkan. Nah ini karena penting, pahalanya besar. Ya, perintah Allah. Jadi semua perintah Allah yang Allah langsung perintahkan ke kita, Pak ya, itu adalah perintah yang sangat penting. Perintah yang sangat penting, konsekuensinya pahalanya besar. Bukan hanya pahalanya besar, Allah kasih lebih cepat diijabah segala doanya. Ya, jadi insya Allah Pak Kusnadi, Ibu Sri, Pak Sudarno ini ya. Jadi apa yang beliau minta Pak, itu Allah cepat kabul. Makanya dikasih, kata Nabi, ada 4 jaminan nih buat para tamu Allah. Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Jamaah haji, jamaah umrah, mereka itu semua tamu Allah. Jaminan pertama, wa in sa'alu u'tu. Ketika para tamu Allah meminta kepada Allah, pasti Allah berikan. Itu jaminan pertama. Jaminan yang kedua, kata Nabi, wa in da'au ujibu. Ketika para tamu Allah berdoa, pasti doanya Allah ijabah. Jaminan yang ketiga, wa in istaghfaru gufiru. Ketika para tamu Allah ini beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, gitu ya. Kata Nabi apa? Pasti Allah ampuni dosanya. Sampai besok Pak Kusnadi ya, ini istri dan Pak Sudarmo, sepanjang jalan keluar dari rumah sampai ke tanah suci, banyakin baca apa tuh? Istighfar. Biar Allah hapus, Allah hapus, Allah hapus dosanya. Dan jaminan yang keempat, wa in anfaku ukhlif. Semua biaya yang dikeluarkan, infak yang dikeluarkan buat orang sampai ke Mekah, ke Madinah, kata Nabi, Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Ya, ongkos berangkat umroh pakai duit nggak? Pakai. Hari ini acara pakai duit nggak? Pakai. Besok pulang bawa oleh-oleh pakai duit nggak? Pakai. Semua itu infak. Orang untuk menjadi tamu Allah. Dan Pak Kusnadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah ragu-ragu, yakin bahwa semua biaya infak yang dikeluarkan Allah ganti. Tuh, insya Allah ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, sehat kita ada, duit kita ada, ya. Kemudian pemerintah kita boleh untuk berangkat haji, berangkat umrah. Bismillah, jangan tunda-tunda. Kata Nabi apa? Man aradal hajja falyata'ajjal. Kalau kamu udah kepengen, cepetan. Gitu kata Nabi. Segera. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Hari ini kita masih hidup, belum tentu besok. Hari ini kita masih seger buger, belum tentu besok. Hari ini kita masih berjaya, punya kekayaan banyak, belum tentu besok habis duit kita. Ya, makanya selagi ada, dalam mereka lain kata Nabi apa? Orang itu sehat, orang itu duitnya ada, pemerintah boleh, dia kagak pergi haji, kagak pergi umroh, mati tinggal pilih Yahudi atau Nasrani. Gitu Pak, nauzubillah. Pemerintah kita enak Pak, jor-joran orang
orang berangkat haji, berangkat umroh. Tapi ada Pak negara-negara lain, terutama muslim yang minoritas, nggak boleh pergi untuk pergi haji, untuk pergi umroh, nggak ada pelayanan itu. Nah kalau ada pemerintah sampai kayak gitu Pak, itu kita udah nggak wajib tuh pergi. Tapi kalau pemerintah kita dibuka lebar-lebar, ya bismillah ya, niatin segera, mumpung masih ada umur. Ya, kemarin tetangga saya Pak, tetangga Pak, tetangga saya meninggal, dia masih di rumah sakit karena masuk ICU. Tetangga saya satu lagi takziah ke rumah yang sedang berduka, jenazahnya belum ada di dalam karena masih di mana? Rumah sakit. Baru nyampe dia kepeladuk di depan rumahnya. Di situ dia mati. Ya, yang ditakziahin belum ada, dia udah nyusul dulu. Masih seger buger, kata anaknya tadi pagi, ya Allah pagi masih makan nasi goreng dibungkus pakai keraras. Gua katanya makan enak banget, enak ini katanya makan. Nggak taunya pas jam 10 kepeladuk. Karena kepeladuk Bu. Ya, jatuh di depan rumah yang sedang takziah. Jenazahnya masih di rumah sakit. Tuh, coba. Jadi kagak pakai sakit lagi ya, nggak ada pesan-pesan yang lain, masya Allah. Makanya kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah nyampe, nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajuin. Mumpung sehat, mumpung ada umur, mumpung ada rezeki, bismillah, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai matinya Yahudi atau Nasrani. Ya, nauzubillah. Tuh, pesan yang pertama. Pesan yang kedua, saya kan dua doang pesannya Bu ya. Pesan yang kedua buat Pak Kusnadi dan Ibu Sri khusus nih berdua. Beliau ini berangkat nenteng kunci surga. Mana kunci surganya Bu? Pak Sudarno, itu kunci surga tuh. Ya, kata Allah Pak, wa'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah, begitu perintahnya. Ya, wala tusyriku, dan jangan pernah engkau sekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsan, berlaku baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu. Ya, jadi ihsan ini Bu, wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah Allah. Dan perintah Allah, Allah jajarkan, Allah sandingkan dengan wa'budullah, menyembah Allah. Berarti kan orang berbuat baik sama orang tua itu Bu, ranking kedua setelah beribadah. Ya, jadi perintah untuk berbakti sama kedua orang tua, ini perintah dari Allah. Allah yang nyuruh. Perintah itu penting, dan perintah yang penting konsekuensinya apa saya bilang tadi, pahalanya besar. Jadi besok Pak Kusnadi, Ibu Sri Utami ini nenteng pahala yang besar karena menjalankan perintah Allah. Ya, jadi itu aki-aki Pak Sudarmo ya, pahalanya besar tuh ditenteng-tenteng. Ya, makanya besok Pak Kusnadi, Ibu Sri jangan pernah mengeluh. Ya, jangan pernah bilang begini, ya saya umroh agak puas dah, habisnya kemana-mana sebelah sini aki-aki nenteng-nenteng. Ya, jangan pernah bilang begitu. Ki, diam-diam sini di kamar ya, saya mau ke Masjidil Haram dulu, ditinggal tuh bapaknya sendirian di kamar. Jangan pernah begitu. Ya, kenapa Ibu sekalian? Jangan dikira kalau Pak Kusnadi berangkat sholat ke Masjidil Haram, bapaknya ditinggal, lebih besar mana pahalanya? Ya, wabil walidaini ihsan, perintah berbakti sama orang tua, ranking kedua setelah perintah menyembah Allah. Ya, sama dulu ada seorang sahabat Bu datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya izin ikut jihad di medan perang, ikut berjihad di medan perang.
Tapi saya ninggalin orang tua saya di rumah nangis. Ibu saya nangis karena ibunya kurang begitu ikhlas. Apa tuh ngizinin anaknya apa? Berjihad. Apa pesan Nabi kepada orang itu? Irji, pulang kamu, balik lagi sono kamu, temui ibu kamu, berikan dia bisa bahagia, jadikan dia bisa tertawa seperti Anda memberikan dia bisa menangis. Begitu Pak. Jihad aja Pak, nilainya lebih rendah daripada berbakti sama orang tua. Makin alhamdulillah Ibu Sri, Pak Kusnadi ya Masya Allah. Saya bu saya ya, dari 2006 sampai sekarang ngurusin orang haji dan umroh tuh. Berapa tahun itu ya? Ya, udah banyak ya, udah lama. Tapi impian saya bu, biar bisa nenteng ibu ke, nyak ke, babak ke, untuk bisa berangkat ke sana. Nggak bakalan bisa. Karena orang tua saya yang laki udah meninggal sejak saya usia 5 tahun. Ibu yang perempuan saya, emak saya itu meninggal ketika saya baru punya anak atu. Jadi saya nggak bisa mendapatkan kesempatan seperti Pak Kusnadi, seperti Ibu Sri. Ini kesempatan kunci surga. Pelihara tuh, pegang kuncinya. Jangan sampai jatuh ke tangan orang. Jangan sampai dikecewakan. Ya. Jadi nanti kalau bapak kuat ke masjid, ajak. Kalau nggak kuat, iya temenin. Dulu saya gitu Pak. Ada umroh tuh Kiai Zahruddin dari Penggarutan tuh. Ya, anaknya mah banyak. Cuman ketika umroh dititipin. Sono umroh sama Ustaz Nung katanya. Kalau di Jumalang nama saya panggilnya Ustaz Nung Pak. Nama panggilannya ya. Matanya kurang awas itu laki-laki. Jadi kalau keluar hotel, jangankan Pak Bu ke masjid, dari kamar ke restoran aja harus ada di sini. Saya kan manggilnya guru, ayo guru makan, ayo guru kita ke masjid. Saya kagak ke masjid, beliau kagak ke masjid. Saya kagak makan, beliau kagak makan. Karena harus dituntun. Apa kata jamaah lain? Ya Allah, kesian banget ya. Seneng jadi ibadahnya kurang sempurna, nenteng-nenteng aki-aki mulu. Ya Bu ya, pasti tuh ada yang kata gitu. Apa kata guru saya almarhum Kiai Mukhtar tuh dari Ujung Harapan? Kata beliau, jangan dikira nenteng satu orang tamu Allah pahalanya di Mekah sama dengan nenteng 100.000 orang kaya Pak Sudarno. Mampu itu Pak Kusnadi nenteng 1.000 orang aki-aki? Gak bakalan mampu. Tapi satu orang yang ditenteng pahalanya sama dengan dia nenteng 100.000 orang. Besok kalau yang luluh, Pak 100.000 pahala. Nah gitu ya. Ini kesempatan. Ya, fursah dahabiyah kalau kata orang Arab. Kesempatan emas. Makanya di sini Allah tekankan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Ihsan itu apa sih Pak? Ya, kenapa orang berbuat baik itu disebut ihsan? Yang pertama, ihsan itu artinya baik. Jadi Pak Kusnadi, Ibu Sri nenteng yang baik. Ini baik. Makanya yang baik jangan dibiarkan. Kadang-kadang orang begini Pak, nyari untung apa jauh keluar luar kota, yang depan mata nih untung dibiarin. Kan banyak orang payah. Ziarah ke Banten nyampe, ziarah ke Cirebon nyampe, ziarah ke Wali Songo nyampe, kuburan emaknya depan mata kagak pernah datang. Padahal kuburan yang diziarahi itu belum tentu doanya mustajab. Doa orang tua tidak ditolak Allah. Ini kadang-kadang kita salah. Kuburan emak sama bapak depan mata, lewatin doa. Kalau dia hidup, gue sengkat kaki dulu, gitu ya. Ya, padahal di mata orang tua itulah doanya yang tidak ditolak Allah. Artinya apa? Mustajab. Ya, besok Pak Kusnadi, Ibu Sri nenteng yang baik. Ihsan namanya. Makanya yang baik pelihara. Ya, apalagi kalau Pak Sudarnonya puas. Alhamdulillah anak gua ya baik Kusnadi, baik Sri bagus. Pak Sudarno senang puas Pak.
Udah pasti orang tua kalau anaknya bisa berbuat menyenangkan, mulut Pak Sudarno keluar dari doa-doanya yang termulia. Pasti. Ya. Makanya saya sering buat Pak, kalau ngajak umroh, mimpin jamaah, haji dan umroh, nenek-nenek, aki-aki, senang saya. Pertama hiburan. Makanya saya bilang gini, Pak Kusnadi, besok nenteng aki-aki jangan dianggap beban, anggap hiburan. Kalau hiburan mah nggak ada orang yang nggak suka. Semuanya happy, ya. Saya senang tuh nenek-nenek, aki-aki hiburan, ya kan? Kalau mereka senang, mereka puas, pasti dari mulut mereka keluar doa yang terbaik. Pasti. Doanya tamu Allah tidak ditolak Allah. Nah ini mana? Tuh, ihsan pertama. Ihsan yang kedua, Pak. Ihsan yang kedua. Kenapa berbuat baik, berbakti orang tua itu adalah perintah Allah dan termasuk ihsan? Karena ihsan itu adalah berpahala, ibadah. Ihsan itu ibadah. Artinya apa? Artinya apa? Pak Kusnadi, Ibu Sri, nentengnya aja Pak, udah ibadah. Nentengnya dong, udah ibadah. Ibadah, ya kan? Jadi ihsan itu maknanya apa? Ibadah. Kalau kita rawat orang tua kita, kita sayangi dia, kita bikin dia senyum, kita bikin dia bahagia, itu ibadah. Makanya Bapak Ibu yang di rumah masih punya orang tua, tuh lahan ibadah ada di depan mata. Makanya Nabi sampai bilang apa? Rogima anfu, kata Nabi itu. Celaka. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud celaka? Ada anak punya orang tua yang udah tua menyebabkan anak itu tidak bisa masuk surga karena tidak melayani orang tuanya yang sudah tua. Itu celaka besar. Ya, maka Pak Kusnadi, Ibu Sri ini jangan sampai termasuk yang di Nabi bilang rogima anfu, celaka. Karena dia akan menyebabkan Pak Kusnadi, Ibu Sri gampang masuk surga. Ya, justru kalau di rumah kita ada orang tua kita yang sudah sepuh, menyebabkan anaknya gampang masuk surga. Yang kadang-kadang banyak zaman sekarang Bu ya, nenek-nenek, aki-aki ribetin mulu nih, gua taruh di panti jompo aja dah. Itu banyak. Ya, karena mereka nggak tahu bahwa itu adalah menyebabkan dia gampang masuk surga. Makna ihsan yang kedua. Makna ihsan yang ketiga, ihsan itu dari kata hasanah. Apa artinya? Bagus. Makanya doa yang paling bagus yang sering Bapak Ibu baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu kan ihsan itu hasanah. Siapa sih Pak yang kagak pengen dunianya bagus? Wa fil akhirati hasanah, dan akhiratnya bagus. Di akhiratnya wakina adzabannar, jauh kita dari siksa api neraka. Salah satu adalah ihsan. Jadi kalau orang pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, dan di akhiratnya tidak tersiksa api neraka, wabil walidaini ihsan. Ya Bu ya. Jadi kunci untuk kita bahagia dunia, bahagia akhirat, tuh orang tua. Makanya lagi ada orang tuanya, doain saya nya, doain. Nya, ridoin saya nya, ridoin. Kalau perlu Bu, makan tinggal nyamplok. Ya, udah nya, Mbak, jangan nyari duit, saya ngasih makan. Ya, ini kadang-kadang ada Bu, nggak tahu kalau di sini mah ya. Anaknya datang ke rumah orang tuanya datang ke rumah anaknya. Kata orang tuanya, Neng, gua nggak punya beras loh. Sini Pak, gua minjem dulu. Segantang kek 2 liter kek sama duitnya 100 deh ya buat gua beli lauk. Tuh kata emaknya tuh. Kata anaknya apa? Tuh Nek awas ya, minjem, catat minjem sama saya tuh. Gitu ya. Anak emak minta sampai bilang apa? Minjem lah, lu dulu netek sama emak lu gak pernah minjem. Ya Bu ya. Berapa kali, berapa tetes air ASI emaknya dikasih anaknya, nggak pernah ibu bilang minjem sama anak kan? Lagiran anak minta duit sama orang tua atau anak bilang apa? Minjem. Coba ibu tanya dah, Bu, kalau lagi netain mendingan dikasih begitu, anak lagi tidur apa mau bikin susu? Nah katanya tuh, ya
Pakai susu mah ribet, bangun mata malah ngantuk ya. Artinya ini orang tua begitu jeripayanya luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan ibu doanya 3 kali lipat lebih cepat dikabul Allah. Tuh seorang ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul Allah. Maka tugas ibu doain aja anaknya. Ya. Kenapa tidak sama dengan seorang bapak? Karena yang tidak dimiliki bapak, Bu ya, pertama hamil. Ibu lagi hamil, miring susah, miring kanan susah, tongkor bapak lagi, Bu ya. Habis hamil ngapain, Bu? Nyusuin. Udah nyusuin juga berebut sama bapaknya, sama anaknya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Lahirin, Bu ya. Ini yang tidak ada di suami. Makanya seorang ibu Masya Allah luar biasa. Ya. Oleh karena itu kita doain ibu-ibu nih. Ya. Biar cepat bisa mendapat undangan Allah. Amin. Ya. Nah, para bapak dan ibu sekalian, sekali itu saja ya. Mohon dimaafkan kalau saya mau pamit ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatan Pak Kusnadi, Ibu Sri Utami dan Pak Sudarno. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, Allah lancarkan segalanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua ya. Bapak Ibu ayo niatin masing-masing dalam diri ibu bapak ya. Karomah mukjizat suratul Fatihah. Ya Allah, undang saya untuk menjadi tamu. Ayo niatin di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan hari ini saya ngiringi keberangkatan Pak Kusnadi, bulan depan saya yang diiringi. Bu, mau diratibin apa mau ditahlilin? Ratibin, ayo makanya baca surah Fatihah ini, niatin dalam diri masing-masing ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga ibu sekalian, saya mohon buat saya Bu, karena saya baru selesai operasi 2 bulan yang lalu. Saya pikir 3 minggu sembuh Bu, sampai sekarang masih ngegang di jalannya ya. Besok udah berangkat tanggal 4. Mohon doanya baca suratul Fatihah biar tanggal 4 sehat sempurna, bisa membimbing jamaah sempurna karena jamaahnya banyak 83 orang. Ya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, tanggal 4 Agustus kami berangkat. Pulang nanti tanggal 14 Agustus. Pak Kusnadi, Ibu Sri dan Pak Sudarno ini, mohon maaf tadi saya sudah tidak lagi memegang KBH At-Taqwa 2006 sampai 2020. Ya, ketika Abuya Bapak Kiai Haji Nur Anwar masih hidup, pas beliau wafat pengurus sudah di rolling. Ya, sudah diganti pengurusnya. Dan sejak 2020 saya sudah buka sendiri, namanya Wafiz Al-Amin Center. Ya, kalau Bapak Ibu pengen kepo, pengen tahu, buka aja YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Ya, nanti di YouTube Nur Anwar Amin kelihatan semua itu, ada semua ya. Atau di Google tulis nama saya Nur Anwar Amin. Nah itu juga kelihatan semua. Insya Allah nanti Pak Kusnadi beserta keluarga akan berangkat melalui Yayasan Wafiz Al-Amin Center hari Jumat tanggal 4 Agustus. Kalau ibu bapak pengen lihat perjalanan kami selama di Saudi, tinggal buka YouTube-nya aja. Karena semua perjalanan kami upload di YouTube Nur Anwar Amin. Ya, nanti Pak Kusnadi kemana aja, ziarahnya kemana aja, insya Allah itu akan dipantau di YouTube ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu semua. Ustaz saya mohon pamit ya, mohon doakan juga biar sampai ke tempat selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.